Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thalibat dan seluruh yang mengikuti acara kita lanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain dan kita mengambil surat Al-An'am ayat 34. Ya. Dipersilakan santriwati untuk membacakan. Dan sungguh telah diberitakan Rasul min qablika, rasul-rasul dari sebelummu, yang terkandung di dalam ayat ini tasliyatun, sesuatu yang menghibur nabi, untuk nabi. Fasabiru, maka bersabarlah. Fasobaru, maka bersabarlah. Bersabarlah atau mereka? Sobaru fi'il apa? Fi'il madi atau fi'il? Fi'il madi. Kalau fi'il madi? Maka bersabarlah. Mereka. Bersabarlah itu perintah atau madi? Bersabarlah itu perintah atau berita? Fi'il apa? Sementara fasobaru? Maka bersabarlah mereka. Dan mereka bersabar. Lantas mereka bersabar. Alamakud ribu atas yang diberitakan wa'udu penganiayaan hatta sehingga wa'udu dan mereka dianiaya wa'udu dan mereka dianiaya hatta sehingga atahum datang kepada mereka nasruna pertolongan kami diihlaki kaum dengan penghancuran kaum mereka. Fasbir hatta ya'tika, maka bersabarlah hingga datang kepadamu an-nasra, pertolongan. An-nasra atau an-nasru? An-nasra atau an-nasru? An-nasra. Apa i'rabnya nasra ini? An-nasru. Ya. Apa i'rabnya? Fa'il. Iya, kalau fa'il apa? Marfu atau mansub? Fa'il marfu. Marfu. Ya, dia akan nasru. Diihlaki kaumika, dengan penghancuran kaummu. Wala mubaddila kalimatillah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimatillah terhadap kalimat-kalimat Allah mawa'idhi dan janjinya. Walau apa dan telah datang kepadamu minnabai sebagian berita al-mursalin para rasul, minnabai al-mursalin dan sebagian berita dari para rasul. Mayas kunu di kolbaka, apa-apa yang yaskunu yang bisa menenangkan diri, Menenangkan atau tenang dengannya? Tenang dengannya. Qalbuka atau qalbaka? Qalbaka. Qalbaka jadi apa? Maf'ul. Ya. Sementara yaskunu itu fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Yaskunu itu artinya apa? Menenangkan atau tenang? Yaskunu itu menenangkan atau tenang? Tenang. Kalau tenang berarti apa? Qalbuka atau qalbaka? Qalbuka, ya. Yang tenang dengannya hatimu. Yang tenang dengannya
hatimu. Ya. Kita ini lagi walaqad kudzibat mabnil majhul ya, dan telah didustakan rusulun min qablik, rasul-rasul dari sebelum kalian, sebelum engkau. Fasabaru, maka mereka sabar, ala ma kudzibu, apa-apa yang mereka didustakan, wa udhu, dan disakiti, hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila, baddala yubaddilu, merubah. Wala mubaddila, dan tidak ada perubahan, tidak ada yang merubah, li kalimatillah, kepada kalimat-kalimat Allah atau terhadap kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka, dan telah datang kepadamu min naba'il mursalin, berita para rasul. Ini di sini dikatakan tasliyah, hiburan. Rasul perlu dihibur karena Rasul mengalami tantangan berat, didustakan oleh kaumnya, mayoritas mendustakan beliau. Dan ini menunjukkan bahwa yang benar belum tentu banyak orang percaya. Maka substansinya jangan lihat orang percaya atau nggak percaya, tapi lihat apa? Isinya benar atau salah. Rasul jujur nggak? Jujur. Rasul benar nggak? Benar. Terus didustakan, apakah kemudian menjadi Rasul dusta? Tidak. Ya. Jadi dikatakan, wahai Rasul, engkau didustakan kan? Tenang aja. Rasul-rasul sebelummu semuanya juga didustakan. Rasul-rasul sebelumnya didustakan juga. Nabi Nuh didustakan, Nabi Musa didustakan, dan semuanya sabar. Fasabaru ala ma kudzibu, dan mereka sabar walaupun didustakan. Ini penting. Kalau kita benar, sabar aja, jangan lihat sikap orang. Sering kadang-kadang kita nggak sabar gara-gara semuanya nakal. Oh, berarti yang nggak nakal tuh nggak baik ya. Kemudian ikut-ikut nakal. Banyak kayak gitu. Ada nggak gitu? Jangan ikut lihat orang. Substansinya, isinya membawa kebahagiaan tidak. Isinya hak atau batil tidak. Lah Rasul dihibur. Rasul, kalau engkau didustakan, Rasul-Rasul sebelummu juga didustakan. Bahkan disakiti. Ada yang dibunuh. Siapa yang dibunuh? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya. Hatta atahum nasruna. Di sini tenang aja. Yang penting endingnya deh. Karena apa? Semua rasul ketika sudah didustakan akan datang pertolongan kami. Dan mereka sabar sampai datang pertolongan Allah. Dan kita tidak usah dikte Allah kapan pertolongan. Yang penting kita istiqomah. Nanti Allah menolong kita. Hatta atahum nasruna. Insyaallah Islam pasti menang. Cuma waktunya Allah yang tahu. Nguji kesabaran kita. Nguji kesabaran kita. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang bisa merubah kalimat Allah. Artinya apa? Keputusan Allah bahwa yang hak pasti dimenangkan oleh Allah. Bahwa Rasul pasti ditolong oleh Allah. Pengikut Rasul pasti ditolong oleh Allah. Ya. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ingatlah, tentara Allah, partai Allah pasti menang. Ya. Inna lanansuru rusulana. Inna lanansuru rusulana. Sungguh kami menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhad, dan pada hari kiamat. Nah, ini perlu kita kenal. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepada engkau ya Rasul berita para nabi, para rasul. Semua didustakan, tapi endingnya mereka menang, diridhai oleh Allah. Ya. Jadi semuanya mengalami nasib yang sama, tapi insya Allah yang terakhir kali kemenangan menyertai mereka semuanya. Ya. Ini zaman sekarang ini kan kebanyakan orang ikut yang kira-kira menang.
dalam materi, bukan benar atau salah ya. Kalau saya cerita tentang bagaimana kondisi sekarang mengerikan sekali ya. Ya. Coba sekarang kita lihat nih bagaimana kondisi negara kita ini. Ya. Ekonomi sekarang ini pertumbuhannya tahu kalian? 5,7 minus. Jadi karena pertemuan dibilangnya 5,7. Ternyata 5,7 itu minusnya. Jadi berat banget sekarang ini. Tapi apa? Kekafiran tetap didukung, benar nggak? Iya. Apakah kemudian kita merubah diri? Enggak, kita tetap ke dalam kebenaran sampai Allah menghancurkan orang-orang kafir dan memenangkan orang-orang beriman. Iya, silakan. Terus. Wa in kana jika Allah bertambah besar, agama semakin menjadi alaika atasmu i'raduhu berpaling mereka anil Islam dari Islam lihirsika atas mengharapanmu alaihim pada mereka fa'idis tapakta maka jika engkau mampu antar dia membuat nafakan lubang antab taria membuat atau mencari tabtaria mencari antar dia mencari nafakan lubang saroban terowongan fil ardi di bumi Ausulaman atau tangga mis'adan alat untuk naik fisamai ke langit kata iyahu bi ayah maka datangkanlah lantas engkau mendatangi mereka dengan ayat sesuai apa yang mereka minta iktarahu usul. Iktirah itu usul ya. Ala indakum iktirah punya usul enggak? Mimma qataru sesuai apa yang mereka usulkan fa'al maka lakukanlah al maknanya innaka sungguh engkau la tastati' tidak mampu melakukan itu fasbir maka bersabarlah hatta sehingga yahkumullahu Allah memutuskan walau syaa Allahu dan sekiranya Allah berkehendak hidayatihim hidayatahum memberi hidayah pada mereka raja ma'ahum ala huda saya akan mengumpulkan mereka pada petunjuk walakin akan tetapi lam yasya' dari tidak menghendaki falam yu'minu maka mereka belum beriman fala takunanna maka janganlah sekali-kali kamu menjadi minal jahilin dari orang-orang yang beriman dari orang-orang yang bodoh akan dizalik mengenai itu. Ya, ini juga perlu kalian ketahui bahwa Nabi dicuekin biasa. Orang itu kan cuek. Jadi Nabi itu didustakan. Rasanya berat, ngomong baik tapi didustakan. Yang kedua, Nabi dicuekin, ngomong tapi dicuekin, sakit hati nggak? Karena yang dibawa kebenaran. Allah hibur Nabi, nggak usah lah, jangan sampai engkau terlalu di bawah, nggak usah baper. Sampaikan kebenaran aja. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Seperti kita di sini, tugas kami apa? Mendidik kalian, mengajak kalian. Tapi bisa memaksa? Bisa memaksa? Pamannya di sini baik, bisa memaksa setelah keluar tetap solihah? Apakah semua yang keluar tetap solihah? Enggak juga kan? Mungkin setelah lulus cuek dengan kita, ada juga nggak? Salam aja enggak juga? Mungkin nggak? Mungkin. Apakah kita bisa maksa? Nggak bisa. Sekarang kesadaran masing-masing. Dan itu terserah Allah, benar nggak? Jadi tugas Nabi menyampaikan. Maka Allah mengatakan, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Kalau kabura 'alaika i'raduhum itu artinya terasa berat sekali. Kalau terasa berat sekali atas dirimu perpalingnya mereka
dari Islam, dan ini menunjukkan Rasul itu sedih. Kenapa? Rasul itu sangat care. Rasul itu sangat menginginkan hidayah umatnya, karena tahu kalau umatnya sesat masuk neraka. Sangat perhatian, sehingga apa? Kalau umatnya itu berpaling, sedih banget. Seperti kita juga ketika melihat santriwati nakal, kita sedih banget. Tetapi ya semuanya kan terserah Allah. Sampai-sampai apa? Udahlah, engkau gak usah sedih, gak usah terbawa perasaanmu. Kenapa? Gini aja deh, kalau engkau memang ini, fa inistata'ta anta bataghiya nafaqan fil ardi. Kalau engkau mampu, coba lakukan aja deh. Cari lubang ke terowongan ke dalam, cari ayat Allah di sana. Aw sulaman fis sama, atau bikin tangga sampai atas langit sana. Fata'tiyahum bi ayat. Kemudian kau datang dengan tanda bukti. Apakah mereka pasti beriman? Enggak. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah mau menjadikan semua orang, mengumpulkan semua orang dalam petunjuk Islam semuanya. Kalau Allah mau. Tapi Allah menghendaki, Allah ngasih kebebasan. Yang mau Islam silakan Islam, yang nggak mau Islam silakan. Tapi semua harus tahu akibatnya. Fala takunanna minal jahilin. Jangan kau termasuk orang yang bodoh. Artinya apa? Kalau engkau maksa semua harus beriman, kau bodoh kau. Karena apa? Semuanya itu terserah Allah. Allah yang menghendaki. Yang penting kau menyampaikan. Tidak perlu terlalu terbawa perasaan sehingga kau terlalu sampai dikatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka. Barangkali kau mau bunuh dirimu gara-gara mereka enggak beriman. Enggak usahlah. Yang penting iya benar, orang perhatian umatnya supaya ini. Tetapi tahu petunjuk itu di tangan Allah. Kita hanya sekedar menyampaikan, mendidik. Hasilnya Allah. Hasilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kembali kepada kita. Kalau kepada kita akan mendapatkan petunjuk kalau kita mau. Kalau enggak, siapapun tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada kita. Anda semuanya, sekali lagi, kalau kalian ingin solihah, gampang, insya Allah jadi solihah benar. Kalian ingin solihah, insya Allah jadi solihah benar. Kalian ingin hafizah, ingin alimah, ingin petunjuk, kalian dapat. Insya Allah pasti dapat. Kalau kalian mau, buktikan sekarang insya Allah sedikit-sedikit apa yang kita ketahui dari pondok kita terapkan. Terutama yang pertama apa? Akhlak, adab, ibadah. Akhlak, adab, ibadah, aplikasikan. Insya Allah nanti masuk ilmu ke dalam hati kita itu dengan nikmat luar biasa. Karena apa? Kita merasa alhamdulillah Allah menolong aku untuk mengalahkan setanku. Allah mengalahkan diriku untuk mengalahkan diriku sendiri, sehingga apa? Hatiku, diriku kutundukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus. Innama sesungguhnya yastajibu mendengar doa ikat ajakanmu ilal iman. Yastajibu apa? Mendengar. Menyambut. Dengar karena nyambut beda enggak? Ya beda. Maka yastajib artinya apa? Menyambut atau memberikan respon. Yastajibu menyambut doa ikat ajakanmu. Doa akad atau doa ika? Doa akad. Iya. Ajakanmu ilal iman, kepada iman. Alladzina, orang-orang yang yasma'un, mendengarkan. Sama dengan penuh pendengaran, tafahum dengan penuh pengertian, tafahum mendengar untuk memahami, tafahum mendengar untuk memahami, wa'tibar
mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Dan mengambil pelajaran. Wal-mauta dan orang-orang yang mati, ayul kufar, yaitu orang-orang kafir, syabbahu yang menyerupakan dengan mereka. Mauta itu maksudnya apa? Orang kafir. Gitu loh. Syabbahahum bihim, Allah menyerupakan mereka dengan orang mati. Syabbahu yang merupakan dengan mereka orang yang mati, ini ada istimewa dengan tidak mendengar. Yab'atsuhumullah, Allah membangkitkan mereka fil akhirah, di akhirat. Tsumma ilaihi yurja'un, kemudian padanya mereka kembali. Yuraduna, dikembalikan. Fayujazihim, maka Allah balas mereka bi a'malihim, dengan perbuatan mereka. Ya. Ini seperti yang saya tadi katakan, ya. Apa kata Allah? Tadi kan ceritanya, kebanyakan orang apa? Engkau ingin mereka beriman tapi nggak beriman. Engkau ingin mereka soleh tapi ternyata mereka nggak mau soleh. Lah terus siapa? Apakah Allah mendolimi? Apakah Allah mendolimi? Enggak. Allah ngasih sesuai dengan keinginan masing-masing. Benar nggak? Untuk itu siapa yang akan jadi solehah? Siapa yang akan jadi beriman? Siapa yang jadi pendekar Islam? Innama yastajibul ladzina yasma'u, tiada lain yang merespon engkau. Ya, tiada lain orang-orang yang merespon engkau yastajibun. Ya, tiada lain orang-orang yang merespon engkau. Siapa? Alladzina yasma'un, yang mau dengar. Ya, dengar itu ada dengar suara saja dan dengar memahami kan? Maka wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan engkau seperti orang yang dengar tapi enggak dengar. Untuk itu siapa? Alladzina yasma'un, yaitu al-mu'minun, orang-orang beriman yang mau mendengarkan zikir dan mau mengikutinya dan mengambil manfaat. Ya, jadi apa? Ini penting, kita catat aja bahwa yang mau jadi baik adalah yang mau dengar. Kalau sejak awal nggak mau dengar, inilah penting. Orang masuk pondok harus atas kemauan sendiri, jangan karena paksaan orang tua. Walaupun ada juga sih dipaksa sebentar, tapi kemudian setelah itu senang, ada juga. Tapi ada yang nekat sampai mau lulus tetap nggak mau juga. Nah, ini repot gitu ya. Jadi hendaklah kita ada kesadaran sendiri, tahu ini kebenaran, ini kemuliaan di akhirat, ini kemenangan, ini kesucian, maka ikut. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Terus, lah orang kafir gimana? Terserahlah Allah. Wal mauta, adapun orang-orang kafir yang mati, dikatakan apa? Orang kafir itu sama dengan mati. Mati hatinya, nggak ada manfaatnya. Ya. Jadi orang yang nggak berzikir itu dengan yang berzikir seperti orang yang mati dan hidup. Nah, mati itu apa? Nggak efektif. Mati itu nggak berguna. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang mati, ya ba'atsahumullah, Allah akan membangkitkan mereka. Tsumma ila rabbihim ya ba'atsumullah tsumma ilaihi yurja'un, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Urusan kafir, urusan Allah, bukan urusan kita. Kita ngurusi saja orang-orang yang mau beriman, orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Nabi tegur, yang semangat mengaji engkau cuekin, yang gengsi engkau malah kasih perhatian. Jangan gitu ya. Perhatikan orang-orang yang serius untuk mau mensucikan
dirinya. Oke, bisa dipahami insyaallah? Ya. Marilah kita menjadi orang-orang yang mendengar dengan apa? Sami'na wa ata'na. Ya. Baik, terusin. Waqalu, dan mereka berkata, yaitu kufaru Makkah, orang-orang kafir Makkah, laula, mengapa tidak, Kenapa tidak? Mengapa tidak, nuzila alaihi. Kalau halla itu bukan kenapa tidak, mohon maaf. Halla itu apa? Ayo toh gitu kan. Gimana ya bahasa Indonesianya? Bomiao. Hah? Ini kok enggak? Iya. Nuzila alaihi, diturunkan kepadanya, yaitu Muhammad, ayatun min rabbih, tanda atau ayat dari Rabb-nya. Karena kopi seperti unta, wal asor dan tongkat, wal ma'idah dan hidangan. Kul, katakan lahum kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, qadirun, berkuasa, ala ayyunzila, untuk menurunkan bitasydid wa tahfidz, dengan tasydid dan tahfidz, ayatun, ayat atau mukjizat, mimma iktarafu, seperti yang mereka usulkan. Walakinna aktsarahum, tetapi kebanyakan dari mereka layak lamun, tidak mengetahui, anna nuzulah, sesungguhnya turunnya ayat tadi, balaun alaihim, musibah bagi mereka, diwujubi halakihim, pasti menimpa mereka, injahaduha, jika mereka menginginkan. Liwujubi halakihim apa? Liwujub halakihim, kepastian kebinasaan mereka. Liwujubi halakihim, kepastian kebinasaan mereka, injahaduha, jika mereka menginginkannya. Ya, ini penting banget ya. Islam itu lebih menekankan kalau ingin bukti kebenaran logika, kebenaran akal, kebenaran hati. Adapun mukjizat fisik itu dalam ajaran Nabi tidak terlalu ditekankan. Walaupun Nabi itu mukjizatnya banyak, tapi saya ingin tanya, orang kalau memang dasarnya tidak mau percaya, ketika melihat mukjizat beriman nggak? Contohnya kaum Samud minta, Saleh, kalau kau Nabi keluarkan tuh unta dari gunung ini, dikeluarkan, tapi beriman malah bunuh. Akhirnya mereka dibinasakan. Karena apa? Kalau mereka minta mukjizat dikasih, kemudian nggak beriman, itu pasti dibinasakan. Bahkan orang-orang pengikut Nabi Isa itu ada yang minta apa? Tuhanmu bisa nggak datangkan makanan dari langit, kita makan bersama. Takwalah kepada Allah, enggak, kami ingin makan. Diturunkan, kata Allah, aku akan turunkan, tapi kalau kafir saja usiksa, benar kan? Malah mereka kemudian jadikan babi mukanya. Karena apa? Enggak beriman kepada Allah. Maka enggak usahlah nantang-nantang lah gitu kan. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatum mir rabbih. Mereka mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad ayat-ayat dari Rabb-nya? Contohnya apa? Itu loh, keluar unta atau apa, tongkat jadi ular, atau makanan dari langit. Apakah kalau pasti didatangkan beriman? Enggak. Dan kalau mereka mau beriman, Quran itu mukjizat tidak? Mukjizat. Quran itu mukjizat.
Kagum orang itu kalau cukup sebagai bukti kebenaran Rasulullah Al-Quranul Karim. Maka nggak perlu didatangkan mukjizat. Nabi pernah mendatangkan mukjizat fisik nggak? Pernah tidak? Contohnya, rembulan terbelah jadi 2. Mereka minta, buktikan kalau kau Nabi, belah itu rembulan itu. Rasulullah berdoa, tuh lihat rembulan. Tapi saya nggak bisa bayangkan gitu. Kalaulah Allah tidak menjaga, biasanya kalau rembulan goncang dikit aja kita hancur semuanya kan. Tapi waktu itu terbelah jadi 2 dan kembali lagi. Dan ternyata mereka qatarabatis sa'atu wa syaqqal wa iyaraw ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nabi itu mukjizatnya banyak loh. Banyak banget. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat mau wudu, nggak ada, maka Nabi ngambil kayak begini, kemudian tangan beliau dimasukkan, itu kemudian ngalir air, 600 orang berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tuh nampan-nampan tuh bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jarang mau beriman. Untuk itu beriman nggak beriman bukan bukti. Kalau mau bukti cukup Quran. Tapi mereka ingin istilahnya keras kepala saja. Maka kata Allah, "Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayat." Sesungguhnya Allah mampu menurunkan ayat. Tapi memang Allah kalian dikte. Allah nggak mau didikte. Allah tidak mau didikte. Sama. Aku mau beriman asalkan mana kemenangan Islam itu kok dikte Allah. Kita nggak bisa dikte Allah. Udah kita berjuang, kita beriman kepada Allah, kita sabar. Haruslah kita mencontoh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah berapa? 950 tahun. Yang masuk Islam cuma 50 pun nggak ada. Berat nggak? Gimana ya dakwah selama 950 tahun ya? Maka yalah kita sabar-sabar ya. Jadi kalau ada santriwati yang ngantuan itu nggak usah putus asa ya. Ngantuan sekarang tapi nanti jadi solihah itu bisa ya. Atau nakal-nakal dikit ya rapopo lah gitu. Mudah-mudahan nakal sekarang tapi 10 tahun jadi muhafidhoh yang meluluskan ratusan, ribuan ya. Ya begitu, perlu sabar ya. Memang ada yang bagus, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi mudah-mudahan semuanya insya Allah baik. Ya, kemarin alhamdulillah kita menghadiri wisuda. Usia berapa ya wisuda itu kemarin ya? 5, ada yang 11 tahun, ada yang 15 tahun. Ya, Imtak Siror di putrinya Ustadz Syihabuddin, putrinya Gus Hanif ya, dan putrinya Ustadzah Ahlam di wisuda ya. Pakai sanad. Untuk itu kalian harus punya cita-cita. Lulus di sini jangan hanya sekedar 30 juz ya. Lulus di sini harus pegang sanad ya. Bahwa bacaan kalian itu persis yang dibaca oleh Rasulullah ya dari Jibril alaihissalam. Siap? Kok kurang semangat? Siap? Insyaallah siap ya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi mereka nggak tahu. Kebanyakan orang nggak tahu. Nggak tahu apa? Kalau kalian dikasih bukti, tetap nggak beriman, kalian disiksa oleh Allah. Karena gitu. Untuk itu Allah tidak mau menurunkan ayat dalam arti mukjizat fisik. Cukuplah awalam yakfi anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihi inna fi dzalika la dzikra. Apa gak cukup Quran sebagai mukjizat? Renungi aja, insya Allah kita mendapatkan mukjizat bukti. Contohnya apa? Kalau Quran itu mukjizat, Nabi gak pernah baca, Nabi gak pernah bertanya kepada ahlul kitab. Tiba-tiba Al-Quranul Karim didatangkan oleh Rasulullah yang isinya ya, ribuan tahun baru ditemukan. Ada seorang yang meneliti apa? Tentang haid, bahayanya haid. Ya bangga, aku telah buktikan haid itu kenapa ini, karena haid itu bahaya gini-gini. Ada orang tua ngomong, alah aku ngomong gitu, aku udah tahu jauh sebelumnya 1400 tahun yang lalu. Apa itu?
Rasul kami sudah mengatakan, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Iya, masuk Islam orangnya. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Sekarang ditemukan di atas sana itu ada bintang yang kayak at-tariq, kayak ngetuk pintu itu. Kaget semuanya. Yang cukup menarik, Abdul Daim Kahil, Ustaz Abdul Daim Kahil mengatakan indah banget. Ini mukjizat-mukjizat yang disampaikan oleh Rasul dari hadis-hadisnya, dari wahyu lebih banyak. Yaitu apa? Sekarang dengarkan. Di antaranya apa? Rasulullah itu mengatakan bahwa bayi itu dibentuk telinganya, dibentuk matanya pada usia kehamilan ibu 42 hari. Itu ternyata diteliti 41 belum muncul apa-apa. Ketika 42 persis muncul itu mata, telinga. Siapa yang kasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi. Mau kunci kesehatan? Mau. Jadi sel-sel ini yang menyebabkan banyak orang sakit. Sel yang rusak itu. Bagaimana cara membangun sel baru dan sehat? Syekh Abdul Daim mengatakan di Amerika ada puluhan riset yang menyatakan bahwa puasa 16 jam dan buka 8 jam selama 3 hari cukup untuk membunuh semua sel yang rusak dan menumbuhkan sel-sel yang sehat. Dan insya Allah kalau ada yang sakit macam-macam, caranya apa? Puasa 3 hari. Tapi puasanya berapa jam? 16 jam. Jadi kalau setengah 4 sampai setengah 4 baru 12 ya. Ditambah 4 berapa? 4 tambah 4 setengah 5 ya. Iya. Pokoknya kalian sahurnya itu setengah 4. Nantinya ininya setengah 9. 3 hari insya Allah sehat. Nah, banyak banget sekarang. Kalau kalian ingin tahu kemukjizatan Al-Quranul Karim di Mekah itu ada di Mekah di dulu ya di Tower Zam-Zam di lantai 10-11 kalau nggak salah itu ya. Itu banyak kemukjizatan Al-Quran. Bukti kalau Quran itu benar dibuktikan dengan riset ilmiah yang melibatkan ratusan ulama, ratusan profesor-profesor. Itu setiap tahun menerbitkan itu kemukjizatan itu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka apa? Kalau orang membaca Quran dari agama lain, orangnya pintar masuk Islam, benar nggak? Dan yang murtad dari orang Islam biasanya bodoh. Nah ini, baik. Satu ayat lagi, silakan. Waman dan tidak ada min dari zaidatun tambahan dabatin binatang tamshi yang berjalan fil ardi di muka bumi wala ta'iri yatiru dan tidak ada burung yang terbang fil hawai di udara bijana hayi dengan kedua sayapnya illa umamun amsalukum kecuali umat seperti kalian fi takdiri pada penetapan khalqiha penciptaannya. Tadbir apa tadbir? Mengatur. Takdiri mengatur. Takdir atau tadbir? Takdir. Oh takdir. Punya saya tadbir masalah. Khalqiha penciptaannya, wa rizqiha dan rizkinya, wa ahwaliha dan keadaannya, mafarotna tidak luput, tarokna kami
tinggalkan fil kitabi di kitab al-lawhil mahfuz, yakni lauh mahfuz, min dari zaidatun tambahan syai'in sesuatu. Min artinya tambahan. Min dari zaidatun tambahan. Min tentang zaidatun tambahan. Jadi min di sini min zaidah. Min zaidah itu sebetulnya artinya bukan zaidah ya. Pasti akan menambah kekuatan makna. Tetapi dikatakan zaidah itu kalaupun minnya dibuang maknanya benar. Fil kitabi syai'. Bisa enggak? Ma faratna fil kitabi syai'. Benar. Maka dikatakan min tambahan. Seperti tadi, wa ma min dabatin, wa ma dabatun, bisa enggak? Bisa. Tapi min untuk tambahan sebagai penguat sebetulnya. Bisa dipahami arti min? Zaidah? Ya. Syai'in sesuatu falanatuhu maka kami tidak menuliskannya summa ila rabbihim kemudian kepada Tuhan mereka yusyarun mereka dihimpun fayuqdi maka memutuskan bainahum di antara mereka Wayaqtasso mengkisos rijal ma'i untuk orang yang kuat minal qorna'i jadi orang yang lemah Jamak apa? yang kuat Korna apa korna? lemah Enggak, salah. Korna itu korn yang punya tanduk, jamak yang enggak punya tanduk. Jadi Allah mengkisos untuk yang kambing yang enggak punya tanduk karena dulunya pernah ditanduk oleh yang punya tanduk. Nah, korna jamak ya. Ya. rijal ma'i yang tidak punya tanduk min dari al-qarna'i dari yang punya tanduk summa yang lahu kemudian berfirman kepada mereka jadilah kalian Turoban sebagai tanah. Ya. Coba perhatikan ini mukjizat luar biasa. Allah mengatakan, jadi silakan nanti diteliti ya. Ini bagus ini. Ini penelitian buat kalian. Ya, mau meneliti? Meneliti semut itu punya komunitas enggak? Ada rajanya enggak? Iya. Tawon? Ada. Semuanya. Ternyata Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi. Tidaklah ada binatang makhluk melata di muka bumi. Wala ta'irin, demikian juga burung yatiru bijanahaihi yang terbang dengan dua sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali umat-umat seperti kalian, kelompok-kelompok. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang kita lewatkan dalam Al-Quran. Semua dicatat oleh Allah. Dan sebagian dikasih tahu kita. Tsumma ila rabbihim yusyarun, dan semua akan dimintai pertanggungan jawab, digiring oleh Allah. Di antaranya apa? Pakai kisos. Di akhirat nanti kisos. Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lainnya, padahal binatang dikatakan dolim enggak? Enggak punya akal ya. Artinya binatang yang pernah nyakiti binatang yang lain di akhirat kelak akan kisos. Tapi setelah itu unituroba. Maka orang kafir kan, ya laitani kuntu, alangkah inginnya kalau saja di debu juga, ya. Artinya tidak disiksa. Nah, Rasulullah itu mengatakan gini berkaitan dengan umamun amsalukum. Ini dalam tafsir yang lainnya ya. Tafsir yang lain. Rasul mengatakan, jadi sebelumnya Mujahid mengatakan asnafun musannafah, bermacam-macam jenis yang bisa diklasifikasikan, dikenal dengan namanya. Yuridu anna kulla jinsin minal hayawan ummah. Jadi setiap jenis umat itu umat. Fatairu umat, burung juga umat, dawab umat, binatang buas umat,
dikenal nama-namanya seperti Bani Adam. Maka sampai sekarang ini yang namanya kuda itu ada nasabnya. Jadi ada ustadz itu yang mendalami semua kuda, terutama kuda-kuda ini, itu ada nasabnya. Maka kalau kuda nggak dikenal nasabnya, nggak disukai. Iya, jadi kuda itu punya nasab. Ini luar biasa, ya, dalam rangka memelihara itu. Punya nama masing-masing. Rasul mengatakan laula annal kilaba ummatun la amartu biqatliha. Kalaulah bukan karena anjing itu umat, aku suruh untuk membunuhnya. Faqtulu minha kulla aswadin bahib. Jadi istilahnya anjing yang diminta untuk dibunuh itu adalah anjing yang hitam karena itu setan. Ya, adapun anjing-anjing tidak disuruh untuk bunuh. Maka Islam itu walaupun mengharamkan anjing, tapi apa? Jauh lebih menyayangi anjing daripada orang-orang sekarang, ya. Kalian tahu anjing bagaimana dibunuhnya? Anjing itu tidak disembelih begitu, mereka pukulin dulu, dibakar dulu gitu. Lah Rasulullah SAW yang menyuruh membunuh adalah anjing yang gila atau anjing hitam, selebihnya enggak. Ada yang mengatakan binatang itu umat yang sebagian lebih pintar dari sebagian yang lain, benar nggak? Sebagian binatang kan lebih pintar dari yang lainnya, ya. Contohnya apa? Kera, ya. Atau apa? Lumba-lumba. Ada yang mengatakan umamun amsalukum fil khalqi wal mauti wal ba'ts, dalam penciptaan, kematian dan kebangkitan. Ada yang mengatakan amsalukum fit tauhidi wal ma'rifah. Mereka juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan mukjizat dan ini merupakan bahwa semuanya itu ya akan apa? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua dihisab oleh Allah, apalagi kita. Ingat. Tidak ada hak yang dilewatkan oleh Allah. Sekecil apapun kita mendolimi saudara kita, sekecil apapun kok mendolimi. Pinjem aja itu kalau nggak dikembalikan jadi penghalang, mati syahid. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mati syahid apakah diampuni seluruh dosaku? Iya. Ketika pergi sini utang, kecuali apa? Illa dain akhbarani Jibril ahdifar, kecuali utang. Kalau utang jadi Bani Adam sampai kapanpun tidak akan diselesaikan oleh Allah kecuali orang itu memberikan maaf kepada kita, merelakan kepada kita. Kalian punya nggak agak kezaliman kepada temannya, ada nggak? Nggak ada. Kalau ada harus minta maaf dulu sebelum mati. Ya, hendaklah kalian yang punya kezaliman hendaklah minta dihalalkan sebelum datangnya hari yang tidak akan diterima tebusan maupun taubat. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ya beberapa ayat ini melahirkan kesolehan bagi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Muin, dan ini sudah masuk sejumlah pertanyaan Ustaz. Ustaz, sebenarnya bagaimana spesifikasi gambar makhluk hidup yang dilarang untuk dipajang? Jika foto diri atau manusia memang dilarang, bagaimana dengan kalender yang juga memuat foto manusia? Terima kasih. Iya, Pak. Bagus ya. Masih ingat ya tadi siang ya? Iya. Yang jelas hadisnya mengatakan bahwa malaikat tidak masuk
malaikat tidak masuk rumah yang di situ ada gambar hidupnya. Jadi itu kalau manusia bisa hidup, itu kalau makhluk hidup bisa hidup gitu. Maka kemudian apa? Kalau kita ingin gambar, lehernya diputus gitu. Karena apa? Makhluk yang jika lehernya putus kan mati kan. Baik. Berkaitan dengan foto, itulah yang kemudian saya berpikir udah lama banget dan hari ini saya sampaikan ke Ustaz Umar berkaitan dengan kalender yang ada fotonya. Yaitu sebetulnya ditutupi aja kalendernya itu, fotonya itu ya. Makanya saya bilang mulai hari ini insya Allah kader kita tidak ada foto-fotonya. Iya, untuk menghindari itu. Dan kalau kalian punya foto, nggak ada masalah fotonya itu, ya. Cuma ya disimpan aja, nanti dilihat kapan-kapan dilihat. Tapi nggak usah dipajang-pajang gitu. Ya. Karena apa? Kalau dipajang-pajang nanti malaikat nggak masuk. Kalian ngomong gitu, tenang Ustaz, malah alhamdulillah. Israel nggak masuk, siapa bilang? Yang nggak masuk malaikat rahmat. Kalau Israel tetap masuk aja ya. Ya, oke. Bagaimana cara menghindari sifat-sifat munafik? Ya, kita menghindari sifat tertentu karena itu bahaya. Sekarang gini, ada minuman bakso nih, seneng kan? Indah, nikmat. Tapi kalau ada racunnya, ternyata habis dimakan oleh orang yang pernah corona, mau deketi? Enggak. Lah kalau kita tahu bahwa kemunafikan itu, innal munafiqina fi tarkil asfali minan nar. Munafik itu paling bawah di neraka. Munafik itu kedustaan. Maka kita insya Allah ya untuk tidak munafik. Ya. Munafik itu berat, lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya. Karena apa? Ngakunya Islam tapi kelakuannya mendustakan Islam. Ya. Melihat buruknya munafik, melihat ancaman siksaan orang munafik. Nanti di akhirat orang munafik itu apa? Berjalan dengan orang beriman. Tiba-tiba apa? Lampunya mati, lampunya munafik itu mati. Lalu orang beriman terus teriak-teriak, "Loh, aku kan bersama kalian di dunia, tolong dong minta lampu kalian supaya kami nyalakan." Enggak, belakang aja, di sana belakang. Ketika ke belakang langsung ada dinding. Faduriba bainahum bisuril lahu batinu fir rahmah wa dzulmi kibar. Orang berimannya dapat rahmat, sana azab. Qalu alam nakum ma'akum. Bukankah kami bersama? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa qarratumul amani. Ya, iya sih doirnya, tapi kalian ragu-ragu, kalian menunggu kehadiran kami, kalian ya rasakan. Ya. Baik, di surat Al-Maidah ayat 71. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirun minhum. Di sini disebutkan ada orang yang tidak percaya, ada orang yang kafir, kemudian Allah buta dan tulikan. Tetapi setelah mereka tobat, masih Allah buta dan tulikan juga. Bagaimana maksud ayat tersebut? Ayat berapa saat itu? Ayat 71. Ayat 71. Oke. Wa hasibu alla takuna fitnatun. Ya. Kita kalau ada tafsirnya di depan mata kita, ya, tidak usah kita buru-buru. Karena apa? Ya, harus pakai ilmu. Dikatakan wahasibu, mereka menyangka alla takuna fitnah, bahwa di sana tidak ada adab, tidak ada pembunuhan, atau tidak ada ujian. Atau mereka menyangka bahwa mereka tidak akan diuji dan tidak diadab oleh Allah. Fa'amu, maka mereka buta dari kebenaran. Ini tafsirnya. Karena mereka tidak menyangka bahwa mereka akan disiksa oleh Allah, diuji oleh Allah, maka mereka buta dari kebenaran, tuli dari kebenaran.
yaitu mereka buta dan tuli setelah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah kasih taubat mereka dengan dibangkitkannya Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata setelah mereka beriman kepada Nabi Isa, kemudian mereka buta dan tuli, kebanyakan mereka, karena mereka kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kebijakan Ahlul Kitab. Ya, jadi mereka itu kufur, kemudian setelah Nabi Musa mereka kufur, ya, dan mereka gitu kan. Hati mereka keras, setelah datang Nabi Isa ada yang ikut, tapi setelah datang Nabi Muhammad mereka kufur. Itu mana? Oke? Sudah jelas ya insya Allah ya? Mana ya? Ya, jelas. Bab yang tadi diartikan itu kan dia mengambil secara bahasa saja gitu kan. Coba antum ulang pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaannya di ayat tersebut ada orang yang tidak percaya bencana yang datang. Maka orang tersebut akhirnya dibilang buta dan tuli. Setelah Allah menerima tobatnya, mereka tetap buta dan tuli. Enggak, artinya mereka tobat, tapi kemudian setelah itu mereka kembali pada kufur. Ya. Untuk itu perhitungannya bukan sekarang, tapi perhitungannya adalah di akhir hayat kita. Orang beriman itu tidak akan merasa tenang kecuali setelah akhirnya masuk surga. Ya. Jadi kita jangan merasa nyaman, tapi kita harus ada rasa khawatir terus. Apakah kita bisa istiqomah sampai mati kita? Sehingga apa? Kita tidak lalai dari untuk selalu berhati-hati. Bisa dipahami? Ya. Ustaz, ini sudah mau tanggal 17 Agustus hari Senin. Bagaimana kita bisa selalu menghadirkan perjuangan umat Islam dalam hati kita sehingga kita bisa selalu merasa memiliki negara ini? Pertama harus baca ya. 99% perjuangan Indonesia ini kaum muslimin. Mempertahankan NKRI itu kaum muslimin. Seperti Jenderal Sudirman, guru ngaji, masuk tentara, mimpin. Iya. Dan perlu kita ketahui, kita itu sengsara sekarang ini, kehilangan jati diri kita ini karena kufur. Saya katakan kita itu umat Islam pengkhianat dengan berbagai tingkat. Karena apa? Yang mendirikan negara ini jelas menginginkan negara ini negara yang bertauhid. Bahkan saya katakan Soekarno sendiri sebagai pemimpin BPUPKI itu menetapkan Pancasila tanggal 18 Agustus, menyetujui Piagam Jakarta, dan ketika terjadi perubahan Indonesia menjadi negara serikat, itu UUD 45 nggak berlaku lagi, Pancasila nggak berlaku lagi. Dan berkat Muhammad Nasir dan Masyumi, jadi Masyumi itu Muhammad Nasir dan Masyumi itu melobi semua negara-negara bagian serikat itu semuanya untuk kembali ke Indonesia semuanya, dan semuanya setuju. Ketika setuju, maka Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 59 yang menyatakan kita kembali kepada UUD 45 dan ditambah apa? Dijiwai Piagam Jakarta. Tapi sayang, sekarang ini orang yang ngakunya sebagai pengikut Soekarno malah mengkhianatinya, ingin merubah Pancasila menjadi apa? Trisila, yang di sini Tuhan yang berkebudayaan. Ekasila, gotong royong. Gotong royong itu bukan gotong royong kerjasama kebaikan, gotong royong yang maksudnya apa? Komunis. Itu yang terjadi. Ini lah pengkhianat dia kaum muslimin yang jadi anggota DPR malah menyetujui undang-undang yang kufur itu. Termasuk rakyat ini pengkhianat besar. Karena apa? Ngakunya Islam tapi yang dipilih partainya kafir. Ngakunya Islam tapi yang dipilih
Rakyat, pemimpin, wali kota, presiden yang kafir juga, ya sudah. Jadi kita itu sendiri yang yang menyengsarakan diri kita sendiri. Maka hendaklah kita menghormati nenek moyang kita yang sudah gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersembahkan kepada kita negara Indonesia ini. Ya. Dan bagaimana korelasi antara takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dengan hadis yang menyebutkan jika silaturahim itu memanjangkan umur? Memanjangkan umur di situ bukan arti memanjangkan umur waktu, tetapi umur itu yang penting ada produktivitasnya. Jadi kalau orang itu bersilaturahmi, insya Allah amalannya begitu banyak, umurnya sangat berkah sehingga amalannya itu bernilai tinggi. Itu yang maksudnya. Apa maksud dari umur qura dan mengapa kalau sholat kita harus menghadap Ka'bah sedangkan Ka'bah kan dari batu? Pertanyaan dari kelas 10. Iya. Umur qura itu induknya negeri. Ini sepertinya dalil kalau kita ingin berdakwah pertama kali dari ibu kota. Dari ibu kota dulu, karena dari ibu kota itu nanti akan mudah ke daerah-daerah. Ummul Qura itu, Mekah itu Ummul Qura, induknya semua negeri itu dari Mekah. Maka dari Mekah kemana-mana, apalagi tempatnya memang di tengah-tengah dunia. Adapun kenapa kita menghadap ke Ka'bah, padahal Ka'bah batu? Pertama, kita itu ibadah itu apa arti ibadah? Bukankah ibadah itu taat dan tunduk kepada Allah? Bukankah ibadah itu tak tunduk dan taat kepada Allah? Tayyib. Siapa yang menyuruh kita menghadap ke Ka'bah? Jadi yang kita taat itu Ka'bahnya atau perintah Allah? Perintah Allah menghadap Ka'bah. Kalau omongan Anda diperturutkan, saya tanya, kalau kita sholat perlu menghadap nggak? Perlu kiblat nggak? Lah kalau nggak ke Ka'bah, menghadap ke mana? Nanti menghadap ke rumah. Nanti kan ditanyakan, cuma rumah kok ditanyakan. Akan selesai masalah nggak? Nggak akan selesai, muter-muter kan? Jadi ketika kita menghadap Ka'bah itu karena Allah memerintahkan aku untuk menghadap kepadanya. Untuk itu pernah kita menghadapnya ke Baitul Maqdis kan? Karena Allah memerintahkan Baitul Maqdis. Kemudian suruh pindah ke Ka'bah. Pindah ke Ka'bah. Allah terserah kok. Maka jawaban terhadap orang Yahudi itu pertanyaan gini. Kalian kaum muslimin, dulu kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Sekarang kalian menghadap Ka'bah. Mana sih yang benar? Ini repot jawaban ini. Kalau katakan, oh yang dulu yang benar yang dulu, berarti sekarang salah dong menghadap Ka'bah. Kalau oh yang benar menghadap Ka'bah, berarti dulu salah dong. Maka jawabannya apa? Jawabannya bukan masalah ke timur atau ke barat, bukan masalah ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah. Perintah Allah kok. Dulu kami diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Kita menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu kita rindu menghadap ke Ka'bah. Allah mengetahui itu. Maka Allah perintahkan kita menghadap kita Ka'bah. Maka kullillahil masyriqu wal, milik Allah lah timur dan barat. Banyak hal yang ketika bertanya itu gak akan selesai. Contohnya apa? Kenapa tawaf kok 7 kali? Itu kira-kira kalau dijawab 6, ada pertanyaan lagi enggak? Kenapa 6 kali? Terus dikasih 5. Kenapa 5 kali? Akhirnya apa? Kenapa harus tawaf? Jadi banyak hal yang kalau enggak ada jawaban, kecuali itulah namanya ibadah. Anda itu ibadah pakai ibadah kepada otak Anda atau ibadah kepada Allah? Kalau ibadah kepada Allah, semua perintah Allah samina wa ta'na. Namanya hamba kok. Jadi ketika hamba kemudian protes itu kira-kira kurang ajar gak ya? Ya, Allah katakan, contohnya gini. Allah kan mengatakan Ibrahim, bangun ini rumahku ini rumahku ini, bangun ini untuk ibadah kepada manusia. Kenapa kok cuma batu? Kira-kira itu kurang ajar gak sama Allah? Pertanyaan itu jadi kurang ajar sama Allah, benar gak? Karena kita protes sama Allah. Karena yang merintahkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti mantan Bupati Sukoharjo.
Mantan Bupati Sukoharjo itu dulunya Kristen. Karena waktu itu mau maju jadi jadi bupati, dia pura-pura masuk Islam. Kemudian haji, memang enggak, dia Kristen kok. Haji di sana enggak apa-apa. Pulang-pulang bilang, "Oh, cuma batu di sana." Gitu. Maka ketika pulang periode kedua, itu ada yang bilangi, hati-hati. Dia itu ketemu dengan seluruh pendeta-pendeta semuanya. Kalian tuh gimana sih orang Islam? Itu yang ngomong orang Kristen itu di mana? Tapi ternyata umat Islam nggak ngambil pelajaran. Ya begitu. Ya. Oke, saya. Ya, terakhir kita ini saya ingin taubat nasuha. Bagaimana tata cara dan syaratnya? Taubatan nasuha itu kuncinya satu. Anda menyesal. Anda menyesal dan tahu bahwa itu kotoran dan menjijikkan. Berhenti. Gitu. Penyesalan itu yang menyebabkan hati kita teriris-iris untuk nangis, untuk membersihkan, itulah taubat nasuha. Maka kemudian tidak akan kembali ke sana lagi. Yang ketiga, tutupilah kesalahan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan. Banyak puasa, banyak berzikir, banyak bertobat, banyak berbuat infak, sedekah dalam rangka untuk menutup kesalahan yang lalu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Tadi katakan apa? Tobat itu adalah penyesalan. Iya. Cukup, Ustaz? Ya, saya kira begitu. Barakallahu. Ya. Demikian, ini masih ada banyak pertanyaan, tapi kita cukupkan sesuai dengan waktu yang ada, yaitu 1 jam, dan sekarang sudah menunjukkan jam 20.45. Ya. Demikian saja. Ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal Assalamualaikum. Jazakumullah khairan kepada seluruh santri yang sudah hadir dan juga seluruh